Pertanyaan berikut Pak Pendeta datang dari Bapak Paul. Pertanyaannya, bagaimana kita bersikap kita untuk datang terlibat pada perayaan agama lain sebagai contoh upacara kematian yang melakukan ritual dan agama lain? Apakah kita boleh ikut menghadiri atau datang pada saat sudah selesai upacara? Demikian Pak Pendeta, terima kasih. Hmm. Terima kasih banyak untuk pertanyaan ini. Kita perlu mengingat bahwa dalam setiap peristiwa orang meninggal dunia atau peristiwa kematian, ada duka yang sangat dalam. Ada duka cita, ada kesedihan dalam keluarga yang ditinggalkan. Ada pesan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang kedua, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Bukan saja supaya kita menyadari realita dosa ini, bahwa karena ada dosalah ada kematian. Tetapi kita boleh datang untuk memberikan dorongan semangat, memberikan kata-kata kekuatan dan penghiburan. Karena kalau kita datang berkunjung, maka yang menjadi pusat perhatian kita adalah mereka yang berduka. Tetapi kita ingat bahwa kita datang sebagai umat Tuhan yang sudah memahami akan firman Tuhan, yang sudah bisa membedakan antara manakah kehendak Allah dan mana yang bukan. Agar dimanapun kita berada, kita boleh mencerminkan tabiat Kristus, kita boleh terus mempertahankan kebenaran, dan kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini dimanapun kita berada. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pendeta. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut dari, eee, Rile Silalahi. Ini pemirsa yang selalu setia mengikuti setiap acara dari Hope Channel Indonesia. Mau tanya Pendeta, mengapa Yesus dibawa ke Mesir ketika dia akan dibunuh oleh Raja Herodes? Apakah Mesir tidak boleh dimasuki orang-orang asing? Karena sekarang juga bayi-bayi yang prematur dari Palestina dibawa ke Mesir juga. Mengapa Mesir? Mengapa Silakan Mesir? Pendeta. Terima kasih. Mesir adalah suatu tempat yang sangat lazim, yang sering disebutkan di dalam Alkitab. Dan ada beberapa peristiwa, contohnya Abraham sendiri. Kalau kita ingat ceritanya, kalau boleh Stephen lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12, Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-10, boleh tolong dibaca ayat itu? Baik Pendeta. Kejadian 12 ayatnya yang ke-10. Ketika Ke-10. kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir Hmm. untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan Ya. di negeri itu. Terima kasih. Bukan hanya Abraham saja, pada zaman Yakub dan anak-anaknya juga, di mana Yusuf telah menjadi Ya. pembesar di Mesir. Kita ingat ceritanya dalam Kejadian 41, 42 dan selanjutnya, bahwa terjadi kelaparan yang sungguh luar biasa dan mereka datang ke Mesir. Ya, itulah yang terjadi pada saat itu. Nah, sekarang kita tentu bertanya, mengapa Tuhan Yesus datang atau dibawa ke Mesir oleh Yusuf dan Maria? Dan sebenarnya kalau kita baca itu ada di dalam Matius pasal yang kedua. Coba kita buka Alkitab kita, Matius pasal yang kedua. Kita baca di dalam ayat
yang ke-13, ayat 13, ternyata membawa ke Mesir itu bukan ide dari Yusuf, tetapi Alkitab katakan, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Mesir adalah tempat yang lebih dekat dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain pada saat itu, di mana di sana ada makanan, di mana di sana ada tempat di mana hidup Yusuf dan Maria yang membawa bayi Yesus boleh terpelihara. Itulah yang terjadi, tidak ada kaitannya dengan apa yang terjadi sekarang ini. Jadi kita tidak bisa menganalisa apa yang terjadi sekarang ini sebagai dasar mengapa itu terjadi dahulu. Kalau itu terjadi dahulu, karena memang halnya demikian, karena fokus dari Herodes pada saat itu adalah dia mau memastikan bahwa di Yudea tidak ada raja yang lain. Selagi dia aman di Yudea dan tidak ada raja yang lain, maka dia merasa sudah senang, tetapi yang terjadi adalah dia tidak mengetahui bahwa Yesus telah dibawa mengungsi ke Mesir, sehingga Alkitab mencatat ia membunuh semua bayi-bayi yang ada di Bethlehem yang usianya di bawah 2 tahun. Mengapa di Bethlehem? Karena dia mendengarkan petunjuk dari ahli-ahli Taurat dan para pemimpin Yahudi pada waktu ia panggil mereka dan ia bertanya tentang raja orang Yahudi yang lahir itu. Lalu mereka mengutip dari Mika pasal yang ke-5, mereka katakan, itu dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-6, dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Dengan demikian, kalau mereka sudah bisa keluar dari Bethlehem, keluar dari Yehuda, dari Yudea, maka amanlah mereka dan mereka dilindungi oleh Tuhan. Saya berbicara tentang Yusuf, Maria yang membawa bayi Yesus untuk mengungsi pada saat itu. Jadi apa yang terjadi sekarang yang disebutkan oleh saudari Rile Silalahi tidak bisa menjadi dasar menganalisa apa yang terjadi dahulu. Dan ternyata di dalam Injil Matius dan juga Injil Markus, Lukas, Yohanes, dan dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, apa yang terjadi yang diperintahkan oleh Tuhan dikaitkan dengan apa yang telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Di dalam pasal yang kedua, Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Dan itu disebutkan di dalam Hosea pasal yang ke-11 ayat 1. Jadi apa yang terjadi pada saat itu dikaitkan dengan nubuatan. Dan banyak yang terjadi di dalam kehidupan Yesus mulai dari ia lahir sampai ia mati dan dibangkitkan, selalu dikaitkan dengan apa yang telah dinubuatkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dan ini menghubungkan Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru menjadi suatu kesatuan. Jadi kesatuan. Jadi sekali lagi, Mesir adalah tempat yang dekat dengan Israel pada saat itu dan juga sekarang ini, bahkan berbatasan sekarang ini, dan itulah tempat yang diperintahkan oleh Allah melalui malaikatnya agar supaya Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus ke sana. Dan ternyata sudah sering terjadi pada saat itu. Ada juga anak dari Daud yang harus lari ke Mesir oleh karena ia mau menyelamatkan diri. Ada beberapa peristiwa di mana orang lari ke Mesir, karena itulah yang paling dekat. Bukanlah kalau sudah lari ke Mesir,
mereka akan mendapatkan suaka di sana, lalu orang tidak bisa masuk ke sana kalau tidak punya visa dan urusan lain-lainnya. Tidak demikian. Jangan kita analisa apa yang terjadi sekarang sebagai landasan untuk mengartikan apa yang terjadi dahulu di dalam Alkitab. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Jadi yang terjadi sekarang itu nggak ada ya Nggak Pendeta, ada nggak ada hubungannya sama hubungan sekali. dengan apa yang terjadi di tidak bisa kita katakan gitu ya, tidak bisa kita katakan bahwa itu ada hubungannya dengan apa yang terjadi waktu Waktu zaman zaman-zaman Yesus. Yesus, zaman Alkitab ditulis. Artinya tidak bisa menjadi dasar Iya, untuk tidak bisa menjadi dasar. mengartikan apa yang terjadi atau disebutkan di dalam Alkitab. Dasarnya adalah apa yang di Alkitab. Sebaliknya, bukan apa yang terjadi sekarang Iya. yang menjadi dasar.